Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Janur Kuning, yang didasari dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, sudah sejak lama janur kuning menjadi salah satu simbol peradaban masyarakat Indonesia. Janur kuning adalah sebutan umum untuk daun kelapa yang masih muda, ya. Di beberapa daerah di Indonesia, janur kuning dipakai untuk menandai adanya penyelenggaraan perhelatan, baik yang bersifat keagamaan, pernikahan, kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya, janur kuning yang dirangkai ataupun dibentuk secara menarik itu digunakan sebagai umbul-umbul yang dipasang di pinggir jalan dan atau sebagai kembar mayang yang merupakan bagian dari dekorasi pernikahan. Apabila dirangkai sebagai kembar mayang, ya, maka janur kuning ini memiliki makna, yaitu menyatunya dua insan dalam kehidupan pernikahan. Bagi masyarakat Jawa pada umumnya, janur ini melambangkan sukacita atau kebahagiaan, ya. Oleh sebab itu, apabila dijumpai adanya umbul-umbul janur kuning, maka itu menandakan adanya kegembiraan atau sukacita yang hendak dibagikan, tidak jauh dari tempat di mana umbul-umbul itu dipasang. Dari sisi bahasa, kata janur itu sendiri merupakan akronim dari kata sejatining nur, yang bermakna cahaya atau terang yang sejati. Sedangkan kuning bermakna kesucian. Oleh karena itu, digunakannya janur kuning dalam penyelenggaraan perhelatan itu memiliki makna kesejatian manusia yang membutuhkan cahaya dari Tuhan untuk dapat melihat dengan jelas mana hal yang baik dan yang buruk. Nah, terkait dengan janur kuning sebagai simbol yang menunjukkan baik dan buruk itu, sekaligus juga dalam rangka menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, perlulah dikisahkan sedikit tentang dipakainya janur kuning sebagai penanda dalam sebuah peristiwa di dalam sejarah Indonesia. Peristiwa sejarah itu dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa itu mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kedaulatan dan tentara rakyat Indonesia masih eksis. Dalam peristiwa itu tercatat bahwa para tentara dan pejuang Indonesia yang pro kemerdekaan Republik Indonesia memakai janur kuning sebagai tanda untuk membedakan dengan para penyusup yang pro kepada penjajah. Penggunaan janur kuning dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ini semakin menegaskan bahwa manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan untuk dapat melihat dengan jelas dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bukankah seharusnya memang demikian toh? Ya. Manusia itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Dan rasanya makna janur kuning ini bagi kita, orang-orang percaya, juga tetap relevan. Sebagai terang dunia, setiap anak Tuhan diberi tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Apabila memakai analogi janur kuning tadi, maka peran kita sebagai anak-anak Tuhan itu ibarat janur kuning, dalam arti cahaya sejati yang suci. Sebagai janur kuning, maka tanggung jawab kita adalah menyatakan terang yang sejati itu dengan berlaku hidup kudus di tengah-tengah dunia. Ya. Dan karena masih dekat dengan sukacita hari ulang tahun ke-92 GKI Kuitang yang jatuh di tanggal 11 Agustus 2021 yang lalu, maka jikalau janur kuning ini dipakai sebagai salah satu pernak-pernik perayaan, kiranya janur kuning itu bukan hanya sebagai hiasan saja, melainkan menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk berlaku hidup kudus, sebab kita adalah terang dunia. Hendaklah terang itu terus dapat kita pancarkan melalui pemikiran, perkataan, sikap, dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ya. Selamat menjadi janur kuning, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur karena Engkau kembali mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai terang di tengah dunia. Tentunya ya Bapa, kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kami dapat menyatakan terang itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, kami dapat memuliakan nama-Mu melalui pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.